Begini reaksi dan komentar pelatih Cina, yaitu Branko Ivankovic usai. Semua pemain timnas Indonesia tiba di Bali untuk melakukan tes lebih awal di Bali jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2025. Pelatih Cina mengatakan, jika timnas Indonesia benar-benar ingin membalaskan dendam dan benar ingin mengalahkan timnas Cina atas kekalahan timnas Indonesia di leg 1. Bahkan Branko Ivankovic mengakui, jika tesnya lebih awal timnas Indonesia di Bali benar-benar menjadi ancaman bagi timnas Cina. Karena timnas Indonesia kesiapan lebih matang dibanding timnas Cina. Begini penjelasan lengkapnya. I expect maybe he will be ready for the next game again against Indonesia. This is of course a problem for us, but Jelang laga panas antara timnas Indonesia melawan timnas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih kepala timnas Cina yaitu Branko Ivankovic memberikan pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola Asia. Ia mengaku terkejut dan terkesan dengan keseriusan persiapan skuad Garuda yang telah melakukan pemusatan latihan training center lebih awal di Bali. Dalam sesi konferensi pers di Guangzhou, pelatih Cina yaitu Branko Ivankovic tak segan menyebut bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan kelas sebagai lawan serius dan penuh ambisi. Ketika sebagian besar negara masih berdebat soal pemanggilan pemain dan mencari lokasi latihan, pelatih baru Indonesia Patrick Kluivert dibantu asistennya Alex Pastoor justru sudah mengunci satu keputusan penting, pemusatan latihan di Bali. Lokasi yang tidak hanya eksotis, tapi juga memiliki nilai strategis tinggi. Itu keputusan yang sangat brilian. TC di tempat seperti Bali bisa membuat pemain lebih fokus, lebih santai, dan tidak cepat bosan. Mereka bisa menikmati proses latihan tanpa tekanan berlebihan. Kami harus akui, itu langkah yang sangat profesional. Yang membuat pelatih berusia 69 tahun ini semakin tercengang adalah fakta bahwa beberapa pemain inti timnas Indonesia telah hadir lebih awal di Bali. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Hey, Ole Romeni, Dean James, dan Rafael Struijk bahkan sudah bergabung sejak hari-hari awal pemusatan latihan. Bahkan menurut pelatih China, timnas Indonesia bukan lagi tim yang hanya menjadi pemanis di kompetisi Asia. Dalam 2 tahun terakhir, perkembangan tim Garuda sangat signifikan. Penampilan memukau di Piala Asia 2023, performa kompetitif di FIFA Matchday, serta kedatangan pemain-pemain diaspora berkualitas membuat timnas Indonesia berubah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Hal inilah yang disorot oleh Ivankovic dalam analisisnya. Tim ini tidak hanya kuat secara teknis, mereka punya pelatih yang cerdas, pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, dan yang paling penting mereka punya mentalitas bertanding yang luar biasa. Mereka tidak takut siapapun, ungkap mantan pelatih tim nasional Iran tersebut. Tak hanya mengomentari soal TC, pelatih Cina juga menyoroti sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada PSSI. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijatuhi denda lebih dari 400 juta rupiah serta pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% di Stadion Gelora Bung Karno akibat insiden xenofobia saat laga kontra Bahrain. Namun, pelatih Cina menilai sanksi itu tidak akan menjadi keuntungan bagi timnya. Justru sebaliknya, ia meyakini semangat juang supporter Indonesia tidak akan luntur hanya karena larangan masuk stadion. Saya sudah beberapa kali melihat bagaimana gilanya atmosfer di Jakarta. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk stadion, saya yakin ribuan orang akan tetap memadati luar stadion. Mental mereka luar biasa. Ini yang saya khawatirkan. Dalam konferensi pers yang sama, Ivankovic juga menyentil absennya 4 pemain andalan Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, Emil Audero, Ole Romeni, dan Dean James. Meskipun ini bisa menjadi keuntungan di atas kertas, Ivankovic justru merasa kehilangan mereka tidak serta-merta melemahkan Garuda. Saya sudah menganalisis permainan mereka. Absennya 4 pemain itu tidak membuat mereka lemah. Justru pemain-pemain lain mampu menggantikan peran mereka dengan sangat baik
Mental tim ini benar-benar mengerikan. Meskipun timnya sedang dalam tren positif, pelatih Cina secara terbuka mengakui bahwa persiapan lebih awal timnas Indonesia membuatnya merasa tertekan. Ia juga menyebut bahwa timnas Cina masih mengalami beberapa masalah internal, termasuk kondisi fisik beberapa pemain yang belum 100%. Kami terus berkembang, itu benar. Tapi saya tidak bisa menutupi fakta bahwa lawan kami sudah satu langkah lebih maju dalam persiapan. Itu membuat saya khawatir. Tim Indonesia sangat disiplin dalam eksekusi taktik. Mereka punya karakter kuat, organisasi tim yang baik, dan pelatih yang sangat detail. Kami harus benar-benar siap jika tidak ingin jadi korban di Jakarta. Pertandingan antara Indonesia versus China diprediksi akan menjadi salah satu laga tersengit di babak ketiga kualifikasi ini. Bagi Indonesia, laga ini adalah pembuktian bahwa mereka tidak hanya ikut serta, tapi juga siap bersaing di level atas Asia. Sementara bagi China, ini adalah ujian mental di bawah tekanan publik Garuda. Bahkan media China, yaitu Sohu, merasa laga tandang melawan timnas Indonesia Juni nanti akan sangat krusial bagi timnas Cina. Laga itu layaknya laga hidup atau mati bagi pasukan Branko Ivanovic. Timnas Cina memang harus meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan atau hasil imbang akan semakin menyulitkan peluang Wulei DKK. Hanya dengan kemenangan timnas Cina dapat mempertahankan harapan untuk masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di dua laga sisa jika ingin bersaing dalam perebutan tiket lolos langsung. Setelah lawan Cina, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena perolehan poin sudah tidak bisa terkejar oleh tim lain. Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik lawan Cina dan Jepang. Berita kedua, begini pernyataan bek timnas Indonesia yaitu Mads Hilgers yang mengatakan siap untuk membuat timnas Cina pulang dengan kekalahan jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2025. Aroma panas, kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terasa. Dua pertandingan hidup mati menanti timnas Indonesia, yakni menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang pada bulan Juni 2025. Di tengah persiapan intensif yang sedang dijalani skuad Garuda di Bali, muncul sosok yang menyita perhatian publik, Mads Hilgers, bek naturalisasi yang kini menjelma jadi tembok kokoh di lini belakang merah putih. Dalam wawancara eksklusif bersama ESPN di markas klubnya FC Twente, pemain berdarah Belanda Indonesia ini membuat pernyataan mengejutkan untuk membawa Indonesia melangkah ke panggung sepak bola tertinggi dunia. Mads Hilgers tidak ragu mengutarakan mimpinya. Dengan mata berbinar dan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dirinya ingin menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Saya ingin bawa Indonesia ke Piala Dunia dan kami siap mati-matian. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini lebih dari sekadar bermain sepak bola, ini tentang membela kehormatan bangsa. Saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia, dan kami akan berjuang mati-matian untuk mewujudkannya. Bek berusia 23 tahun ini mengaku telah mengalami transformasi besar dalam hidupnya sejak resmi membela Indonesia. Ia tak lagi sekadar pesepak bola, melainkan simbol semangat baru bagi jutaan supporter yang haus akan pencapaian internasional. Menjelang laga kontra Cina dan Jepang, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali. Hilgers menggambarkan suasana TC sebagai salah satu yang paling intens sepanjang karirnya. Latihan di Bali akan sangat luar biasa. Kekalahan di leg pertama melawan Cina di kandang lawan masih menyisakan luka bagi skuad Garuda. Mads Hilgers yang saat itu bermain dalam kondisi tidak 100% karena cedera hamstring, mengakui bahwa kekalahan tersebut membekas dalam benaknya. Saat itu saya bermain dengan cedera di bagian paha belakang.
Saya tidak bisa memberikan performa terbaik. Itu sangat mengecewakan, karena kami sebenarnya bisa menang, kenangnya. Namun kini, Hilgers sudah pulih sepenuhnya dan bersumpah untuk membalas kekalahan itu dengan cara yang paling menyakitkan bagi lawan, membuat Cina tunduk di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Saya tidak sabar menunggu leg kedua. Di Jakarta, kami akan berbeda. Cina akan pulang dengan kekalahan. Saya pastikan itu. Salah satu momen paling menyentuh dalam wawancara tersebut adalah ketika Miss Hilgers berbicara tentang pengalamannya bersama supporter Indonesia. Ia tak bisa menyembunyikan kekaguman dan keterkejutannya terhadap betapa fanatik dan loyalnya pendukung timnas Indonesia. Cintanya supporter Indonesia terhadap timnas Indonesia benar-benar gila. Tidak ada yang bisa menandingi semangat mereka. Di Belanda, sepak bola adalah olahraga. Tapi di Indonesia, sepak bola adalah kehidupan. Ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di SUGBK menjadi momen paling emosional sepanjang kariernya. Teriakan, nyanyian, dan koreografi dari ribuan supporter membuatnya merinding setiap kali melangkah ke lapangan. Popularitas Hilgers melejit cepat di Indonesia. Ia mengungkap bahwa sambutan masyarakat Indonesia terhadap dirinya sangat luar biasa, khususnya saat ia berkunjung ke wilayah Indonesia bagian timur. Saya merasa seperti selebritas. Banyak orang mengenal saya, ingin foto, dan menyapa. Kadang saya butuh pengamanan tambahan saat keluar dari hotel. Namun yang membuat Hilgers tersentuh, para penggemar selalu menjaga sikap sopan dan menghargai privasinya. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai manusia. Perbandingan sepak bola Indonesia dan Belanda. Indonesia menang di hati. Meski berasal dari sistem sepak bola Eropa yang lebih maju, Hilgers mengaku bahwa Indonesia memiliki kekuatan emosional yang tak dimiliki oleh negara manapun. Ya, Belanda punya liga yang sangat bagus secara sistem. Tapi di Indonesia, saya merasakan sesuatu yang lebih dalam rasa memiliki dari masyarakat. Fanatisme di sini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia juga menambahkan bahwa atmosfer stadion-stadion besar di Belanda masih kalah dibandingkan dengan kegilaan supporter Indonesia saat timnas berlaga. Di sisi lain, Miss Hilgers juga memberikan pernyataan mengejutkan atas laga uji coba timnas Indonesia melawan timnas Malaysia di FIFA Matchday. PSSI merencanakan beberapa uji coba melawan tim dari Timur Tengah seperti Lebanon hingga Kuwait. Namun, federasi juga merencanakan timnas Indonesia bisa melawan Malaysia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengaku ingin menguji nyali para pemain timnas Indonesia setelah tak bertemu dengan Malaysia sekian lama. Mendengar rencana PSSI ini, bek timnas Indonesia yaitu Miss Hilgers sangat antusias. Menurutnya, pertandingan antara timnas Indonesia versus Malaysia akan menjadi laga besar dan luar biasa meski hanya laga persahabatan. Hal ini karena kedua tim diketahui memiliki rivalitas yang tinggi, sehingga Miss Hilgers pun menjadi